Kata beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'ul a'malu yawmal qiyamah fataji'us salatu fataqulu ya rabbi ana as-salah fayaqulu innaka ala khair thumma taji'us sadaqatu fataqulu ya rabbi ana as-sadaqah fayaqulu innaka ala khair. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh amalan akan datang pada hari kiamat. Ini benar ya, kalau seluruh amalan akan datang, benar. Ya. Sebagaimana ada sebuah hadis ya yang sahih, puasa dan Al-Qur'an datang. Kemudian puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat kepada pemiliknya. Puasa memberi syafaat kepada orang yang puasa, Al-Qur'an memberi syafaat kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Iya. Puasa berkata, ya Allah, saya tahan orang ini dari makan dan minum, maka jadikan saya memberi syafaat untuknya. Maka Allah kabulkan. Puasa pun memberi syafaat kepada orang yang berpuasa. Lalu datang Al-Quran, dia berkata, ya Allah, saya telah membuat orang ini kehausan. Tenggorokannya menjadi apa? Menjadi kering karena membaca Al-Quran. Dan saya buat dia tidak bisa tidur di malam hari. Sedikit tidurnya di malam hari karena dia membaca Al-Quran. Maka jadikanlah saya memberi syafaat untuknya. Maka Al-Quran pun memberi syafaat kepada orang tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi amalan itu kadang dia datang. Bagaimana datangnya? Ini kan dari perkara-perkara gaib ya. Kita tidak boleh bertanya tentang hal tersebut. Iya, perkara gaib itu hal yang kita yakini, kita imani, pasti terjadi. Dan tidak mesti kita tahu. Tidak mesti kita tahu bagaimana hakikatnya. Sekarang saya tanya, surga dan neraka atau tidak? Ada atau tidak? Surga dan neraka ada atau tidak? Kita yakin? Yakin hal tersebut. Pernah lihat surga dan neraka? Tidak pernah. Tapi bisa yakin ya? Saya beri contoh lebih dekat lagi. Kita ini punya ruh atau tidak? Hah? Bersama kita atau tidak? Ya, yakin? Yakin. Kalau tidak yakin berarti kita semua sudah dikubur. Kan begitu? Ya. Sekarang saya mau tanya, ada yang pernah lihat ruhnya? Tahu bagaimana warnanya, bagaimana bentuknya? Nggak ada yang tahu tentang ruh itu. Tapi kita yakin itu ada. Itu perkara gaib. Begitu cara mengimaninya. Ada hal-hal kita rasakan ada. Akal kita tidak sampai ke sana. Memang Allah tidak beri ilmu tentang itu. Jelas ya? Tidak memberikan ilmu tentang hal tersebut. Baik. Jadi adanya hadits-hadits yang seperti ini itu kita mengimani. Jangan banyak mempertanyakan. Mempertanyakan ini pintu syaitan. Mempertanyakan. Hal-hal kita tidak diberi ilmu tapi kita banyak tanya. Nah, itu pintu apa? Pintu syaitan. Nah, ini saya beri kaidah ya dalam belajar agama. Hal-hal gaib, hal-hal yang terkait dengan keimanan itu jangan banyak ditanyakan. Kalau banyak bertanya, itu gayanya syaitan. Gaya syaitan inilah yang diwarisi oleh ahli-ahli filsafat. Begitu caranya. Ya, saya beri satu contoh sederhana supaya kita kasih perbandingan, kita bagi perbandingan ya antara gaya syaitan dan gaya ahli filsafat. Ya, sekarang kalau ada yang bertanya, misalnya, siapa yang menciptakan Allah? Kalau orang filsafat, itu ada jawabannya. Banyak mereka buat jawaban. Hah? Tapi kalau ingin hadits Rasulullah, Nabi terangkan itu. Dalam hadits riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, syaitan datang kepada kalian. Syaitan ini pintar kali. Ketika bertanya, pertanyaannya, man khalaqas sama? Siapa yang menciptakan langit? Hamba menjawab Allah. Tanya lagi syaitan, siapa yang menciptakan bumi? Si hamba menjawab Allah. Syaitannya tanya lagi, siapa yang menciptakan ini, menciptakan ini. Terus dia tanya, semuanya jawabannya Allah. Akhirnya syaitan bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini baru kena syubhat di sini. Jelas ya? Nah, ketika kena syubhat seperti ini, apa kata Nabi? Hendaknya dia berhenti. Satu. Yang kedua, hendaknya dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, hendaknya dia berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah. 3 obatnya. Ya. Sebab ini pertanyaan syaitan ini tidak ada ujungnya kalau dilayani. Namanya saja syaitan. Jelas ya?
namanya syaitan. Maka dalam perkara-perkara syubhat, seorang hamba jangan masuk di dalam hal yang seperti itu. Kalau ahli filsafat tidak. Kalau tanya siapa yang menciptakan Allah, kata mereka ini pertanyaan akan berakibat tasalsul, dan tasalsul itu adalah batil. Kalau ditanya siapa yang menciptakan Allah, akan ditanya lagi siapa yang menciptakan Allah, akan ditanya lagi di bawahnya siapa yang menciptakan Allah. Ya. Walaupun zahirnya kelihatannya enak kedengarannya jawaban mereka ini, tapi itu adalah batil jawaban yang seperti itu. Jelas ya? Karena apa? Karena kita diperintah untuk berhenti, beriman. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini malah dia layani syaitan. Ya, syaitan kalau kamu tanya seperti itu, saya akan tanya juga kamu begini. Kalau kamu tanya lagi begini, itu kan melayani syaitan namanya. Nabi perintah kita berhenti, dia malah perintah kita untuk apa? Melayani syaitan. Nah, ini hati-hati ya. Seorang muslim itu dalam beragama dia jaga. Iya. Supaya tetap berada di atas tuntunan. Maka datang amalan pada hari kiamat. Bagaimana amalan itu datang? Ya. Itu kita serahkan kepada Allah.